Ini adalah proses membuat batako yang cepat, manual, serta kuat teman-teman. Bagaimana tips dan caranya? Kalian bisa banget simak video dari awal hingga akhir ya. Teman-teman Radar Pertanian, pada video kali ini kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara membuat batako manual secara cepat dan juga kuat teman-teman. Bagaimana sih langkah dan tutorialnya? Nah, untuk kalian semua yang ingin membuat batako, sebenarnya untuk kualitas batako yang bagus alias tidak mudah pecah, itu ada pada proses pengadukannya ini teman-teman. Pengadukannya itu untuk satu semen sak itu dicampurkan dengan pasir, dimana kalau pasirnya itu 5 angkong sebutannya, demikian 5 angkong itu akan dicampur dengan satu semen, satu sak semen. Kalau harga satu sak semen, harga di sini itu 60.000 teman-teman. Itu nanti akan bisa jadi 90 batako dan juga bisa juga jadi 70 batako. Untuk teman-teman semuanya, sebenarnya ukuran jumlah batako itu tidak mempengaruhi ketika teman-teman membuat batako secara manual. Artinya tidak mempengaruhi kuatnya. Yang pasti teman-teman, ini adalah untuk tipsnya. Itu yang penting dalam proses pembuat adukan batako dengan ini teman-teman, batako membuat batako yang manual ini, itu proses adukannya harus merata. Proses adukannya bisa dilakukan selama 4 kali, minimalnya itu 3 kali, jadi berulang-ulang seperti ini. Kalau misalnya pas waktu proses pengadukannya, ini adalah proses inti bagaimana batako itu nantinya bisa kuat. Seperti itu kurang lebihnya terkait dengan langkah dan juga alat yang dipergunakan agar kualitasnya bagus. Proses adukan inilah yang menentukan gitu. Proses adukan ini yang menentukan. Baik, teman-teman, setelah adukan itu selesai, baru nanti kita untuk alatnya, alat pencetak batako yang manual ini dicampurkan terlebih dahulu dengan minyak makan. Kalau dicampurkan dengan minyak makan, tujuannya nanti agar tidak kelet atau tidak menempel gitu teman-teman, tidak menempel ketika di teman-teman itu membuatnya atau mencetaknya. Nah, ini adalah proses pencetakannya. Setelah jadi baru dicetak teman-teman, dicetak dengan langkah seperti ini, tidak perlu menggunakan tangan, cukup kita angkat aja. Baru setelah itu teman-teman, setelah itu baru dicetaknya. Nah, dicetak seperti ini, dicetak, ditarik. Nah, cukup sebenarnya kalau proses ini cukup cepat teman-teman. Kalau dari adukan dan lain sebagainya itu memang perlu waktu yang cukup lama. 1 jam itu tidak selesai ya, sehebat apapun 1 jam itu tidak selesai karena mencetaknya satu-satu. Baik teman-teman, kita ulangi lagi untuk langkahnya. Teman-teman perhatikan, ketika sudah terasa padat seperti ini, baru kemudian kita cetak, kita jatuhkan, kita tarik dengan kakinya. Teman-teman usahakan itu menggunakan sepatu boot ya, atau sepatu biasa agar tidak di kaki itu tidak membekas atau tidak luka-luka. Nah, seperti itu. Nah, ini prosesnya tuh langkah-langkahnya. Jangan lupa untuk kalian perhatikan, karena apa? Dalam kita memahami langkah membuat batako yang tepat ini nanti akan bisa kualitasnya bagus teman-teman. Untuk tips agar cepat itu teman-teman perlu untuk mempersiapkan adonannya terlebih dahulu, baru nanti ketika teman-teman mencetak itu fokus pada proses pencetakannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman sebenarnya kalau cepat atau lambatnya itu juga dipengaruhi juga oleh cuaca ya. Kalau cuacanya panas itu akan hasilnya lebih cepat. Tapi kalau musim hujan terus, nah itu akan tidak apa ya teman-teman, tidak akan memperlambat dalam proses pengeringannya. Cuman itu sih sebenarnya. Nah, ini langkah-langkahnya, tutorialnya itu perlu kalian perhatikan dengan baik dan juga saksama, karena ketika teman-teman itu paham dengan mekanisme pembuatan yang tepat ini, nantinya teman-teman ketika pengen membuat batako lain sebagainya itu bisa banget untuk rumahnya
itu dibuat dengan batako. Bahkan rumah sekarang sudah banyak juga dibuat dengan batako, meskipun juga banyak menggunakan batu bata. Bagaimana membuat batu bata juga sudah kita bagikan pada video-video sebelumnya. Untuk satu rumah yang ukuran sederhana itu hanya dibutuhkan sekitar 3000 batako, itu sudah cukup teman-teman. Kalau misalnya membuat pagar rumah itu biasanya umumnya itu menggunakan batako karena relatif lebih hemat dalam menggunakan semennya gitu ketika nanti proses pemasangan. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk langkah-langkahnya kita lakukan berulang-ulang. Kita contohkan dalam video ini berulang-ulang, tapi semoga esensinya tetap dapat, jadi teman-teman bisa mencontohkan. Hanya sesederhana ini. Kalau harganya sendiri, harga alatnya itu bisa membuat sendiri, teman-teman bisa membuat sendiri, bisa juga teman-teman ketika nggak membuat sendiri beli harganya sekitar 200.000. Jadi seperti itu teman-teman, 250.000 gitu ketika teman-teman beli. Kalau kelebihannya kalau kita buat sendiri gitu, kalau kita buat sendiri dalam proses membuat mesin cetakannya itu biasanya lebih awet, itu aja. Dan awet atau tidaknya ketika nanti setelah dipergunakan itu perlu untuk dibersihkan gitu, jadi tidak langsung ditinggal begitu aja. Nah, seperti itu langkah ataupun pedoman dalam membuat batako. Jadi tinggal ditarik aja. Nah, ditarik, baru setelah ditarik jadi satu, nantinya akan selesai untuk pembuatan batako. Ini tinggal satu lagi, jadi kita habiskan aja teman-teman. Untuk langkahnya ini tinggal satu kali lagi untuk membuat batako gitu. Seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Kita lihat aja. Nah, ini satu kali lagi, yang penting terasa cukup dan sudah cukup padat gitu. Sudah cukup padat baru ditariknya. Kuncinya agar awet itu memang pada proses pengadukannya itu harus merata. Seperti itulah teman-teman hasil daripada bertanya dan juga wawancara dengan pembuat batako itu sendiri gitu teman-teman. Baik, setelah itu baru nanti kita dekatkan lagi terlebih dahulu teman-teman. Setelah selesai itu perlu untuk mencuci dari alat mesin manualnya yang kita pergunakan, itu perlu untuk dicuci kembali. Nanti minyak-minyak yang tadi kita pergunakan itu akan membantu ketika yang nempel-nempel lain sebagainya di mesin ini, jadi di alat pencetaknya, jadi nanti akan lebih terasa mudah untuk dibersihkan. Seperti itu teman-teman ya, jadi mudah dibersihkan. Barangkali itu untuk membuat batako. Nanti pada video lainnya kita akan membagikan terkait dengan hal membuat batako, misalnya alat apa aja yang diperlukan, modal dan lain sebagainya. Itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi radar-radar pertanian. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share dan komen ya. Bye bye teman-teman.